Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswi Bapak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ketemu lagi sama Bapak hari ini, Pak Amirul, di hari yang cerah, di hari Jumat pagi yang cerah ya. Tidak mendung, panas, sehat untuk tubuh kita. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan karunia-Nya kita dapat ketemu lagi walaupun lewat virtual ya, walaupun lewat video pembelajaran. Jangan bosan-bosan menonton video pembelajaran yang Bapak buatkan untuk kalian. Nah, di video kali ini Bapak akan melanjutkan materi matematika, masih tentang statistika ya. Statistika. Sering Bapak nyebutnya itu kesalahan. Karena susah aja nyebutnya ya, statistika. Nah, kemarin kita menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Setelah Bapak lihat hasil revisi pekerjaan kalian yang kedua kalinya, itu syukur kalian hampir 90% semua sudah paham Bapak lihat. Hampir 28 siswa selesai dalam mengerjakan soal tersebut dan hasilnya memuaskan. Jadi Bapak anggap sudah tuntas. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi materi statistika, yaitu tentang diagram batang. Kemarin tabel, sekarang diagram batang. Bagaimana bentuk pengerjaannya, bentuk diagramnya, dan yang lain-lainnya akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Nah, tetap ditonton video Bapak, jangan sampai ditonton di skip, jangan sampai di skip maksudnya ya. Nah, sebelum kita mulai, akan lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian yang mendukung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat di kehidupan kita ya. Baik, kita mulai saja. Diagram batang. Bapak akan jelaskan sekilas diagram batang itu seperti apa. Diagram batang ini adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Kita menarik seperti balok gitu, membuat batang, dan yang kita sajikan dalam bentuk diagram. Nah, seperti apa bentuknya? Bapak akan jelaskan dengan contoh soal saja. Nah, untuk menyajikan diagram batang itu berkaitan dengan materi sebelumnya. Kenapa? Karena untuk menyajikan diagram batang tersebut, dia diubah dulu, disajikan dulu ke diagram, ke tabel maksudnya. Sajikan dulu ke tabel, baru kalian sajikan kembali ke diagram batang. Kenapa harus ke tabel? Mempermudah kalian agar menyajikan data tersebut. Jadi kalau tidak disajikan ke tabel, itu agak kadang bingung, kadang salah baca data, kadang salah menafsirkan datanya. Jadi dengan kita menyajikan data tersebut terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel, sehingga mudah kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi jangan sampai lupa materi yang kemarin karena berkaitan untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, kita mulai saja. Contoh ya. Perhatikan data hasil ulangan harian 15 siswa SDN 46 Singkawang. Nah, ini kita datanya tentang hasil ulangan harian ya. Oke, tunggu sebentar datanya Bapak tuliskan dulu. 40, 40, 90, 77, 70, 60, 70, 70, 90, 90, 70, 90, 60, 80, 15 data. Oke. Sajikan ke dalam tabel. Sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian buat dulu, sajikan dulu data ini ke dalam tabel. Nah, ini langkah pertama ya. Pembahasan.
kita urutkan dulu datanya. Kalau misalnya kalian sudah jago, sudah bisa langsung masukkan ke tabel, silakan ya. Kalau misalnya belum jago, mau diurutkan dulu, silakan. Mana yang akan lebih baiknya ya? Semakin cepat semakin baik. Yang penting ngerti. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Itu 60. Dari 60 dulu. 60-nya ada 2. Habis 60 70. 1 2 3 4 5. 70-nya ada 5. 70 80. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Habis 80 90. 1 2 3 4. Ini 90. 90, 90. Kita hitung apakah datanya pas 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tapi urutan kalian benar, tidak ada data yang ketinggalan. Tapi kalau kalian urutkan datanya 14 saja, berarti ketinggalan. Tapi salah urutannya, ada angka yang ketinggalan. Gitu. Karena datanya 15 harus sama dengan kita. Pas kita urutkan dari kecil ke besar. Lalu setelah diurutkan baru kita buat diagram tabelnya. Sering berdiagram, padahal belum ke diagram. Kita bikin 3 kolom. Karena ini hasil nilai ulangan, maka nilai ulangan. Ini boleh ya, mau pakai turus boleh, nak pakai turus boleh, bapak pakai turus. Sini frekuensi. Berarti dari 60 sampai 90, 60, 70, 80, 90. Sini jumlah 60-nya ada berapa? 1 2 3 1 2 ada 2. Berarti terusnya 2 angkanya. 70-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 diikat. Di sini 5. 80-nya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4 4. 90-nya 1 2 3 4 juga 4. Ini sama kayak kemarin ya. Sama kita cara buat tabelnya kayak video kemarin. Berarti ini kalau dijumlahkan 2 tambah 5 7 tambah 4 11 tambah 4 15. Jadi pas. Jadi tabel kalian benar. Kalau misalnya sini 12 atau 13 ya salah. Jadi tidak perlu bapak cek ya pasti salah karena jumlahnya sudah salah. Berarti urutan ininya salah. Ada angka, ada data yang ketinggalan. Seperti itu. Nah, setelah kalian bikin tabelnya, lalu baru kita bikin diagram batangnya. Oke, sekarang kita bikin diagram batangnya. Oke, bapak menghilang sebentar dan kembali lagi karena bapak ambil penghapus. Setelah kalian bikin bikin tabelnya, sekarang kita masuk ke diagram batangnya. Seperti apa caranya? Kita buat dulu garis vertikal dan horizontal. Ini bapak pakai penggaris biar rapi. Ya, jadi kalau kalian bikinnya juga nanti pakai penggaris biar rapi. Nah, ini kalian kira-kirain aja mau panjangnya seperti apa. Maaf ya kalau tidak lurus ya, karena mata bapak silinder, jadi susah lurus. Nah, bikin seperti ini, bikin garis vertikal horizontal lalu dia berpotongan, ada berpotongan di sini, ya. Lalu untuk di sini, untuk yang di bawah itu adalah untuk frekuensinya atau banyak datanya. Yang tegak itu untuk nilainya. Jadi ini tidak dipakai sama aja kan. Jadi bapak ulang, di sini untuk nilainya, di sini untuk frekuensinya. Seperti itu. Atau frekuensi bahasa lainnya adalah nilainya. Maka
Kebalik ya? Oke, kebalik ternyata. Salah Bapak, Bapak ulang ya, kebalik. Sehingga Bapak kebalik. Bapak bikin ini dulu lah. Kita bikin titik. Ya. Bapak ulang ya. Di sini Bapak ralat omongan Bapak tadi. Di sini itu untuk nilainya, di sini untuk frekuensinya. Salah, kebalik tadi. Kalau Bapak tadi kan Bapak bilang ini nilai, ini frekuensi. Bukan, ini frekuensi dinilai. Jadi yang benar adalah yang datar, yang horizontal ini untuk nilainya, yang ini. Dia datanya di sini. Yang frekuensinya yang di sini. Jadi kita tuliskan dulu nilainya dari kecil ke besar, berarti 60, 70, 80, 90. Nah ini ya jangan ditulis, jangan 100, karena di sini tidak ada 100, berarti datanya hanya sampai 90. Ya udah ini kosong, tidak apa-apa, seperti itu, tidak masalah. Lalu ini bagaimana isinya? Ini ya datanya kalau ini sih ngisi ini. Bagaimana ngisinya? Kalau Bapak gini, Bapak lihat dulu nilai terendah. Bapak lihat dulu nilai terendah, itu nilai terendahnya 2. Jadi Bapak bikin sininya itu kelipatan 2 biasanya. Bapak sering gitu. Jadi kan nilai yang terendahnya adalah ini 2. Maka sini 2. Buat kelipatannya habis 2, 4, habis 4, 6, habis 6, 8, habis 8, 10, habis 10, 12. Jadi Bapak pakai gitu. Jadi kalau misal kelipatan terendah data frekuensi terendahnya atau nilai terendahnya adalah 4, banyaknya datanya yang paling rendahnya 4, maka Bapak mulai dari 4. 4 apa kelipatannya? 12. Seperti itu. Boleh juga kalau mau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Tapi kalau misalkan datanya sampai 30 yang paling besar, semakin tinggi diagram batangnya. Jadi kita kasih kayak buat skala. Data terendahnya kan 2, maka kita bikin dari 2, lalu kelipatannya 4, 6, 8, 10, 12 dan selanjutnya. Nah, cukup sampai 12 atau mau sampai 8 juga boleh, atau sampai 6 juga boleh. Kenapa sampai 6 juga boleh? Karena data tertingginya adalah 5. Jadi sampai 6 saja tidak masalah. Mau sampai sini juga tidak masalah. Gitu. Kalau misalnya kalian buatnya kelebihan, boleh silakan, nggak ngaruh, istilahnya gitu, ya. Jadi sekali lagi Bapak bilang, bikin garis 2 yang berpotongan di sini, lalu di bawahnya ini adalah untuk nilai, karena di sini tentang nilai ulangan, maka di sini nilai ulangan. Terus yang ini adalah frekuensinya atau bahasa lainnya jumlah banyak data. Maka di sini banyak data, banyak siswa boleh, banyak frekuensi boleh, serah mana yang bagus untuk kalian. Nah, lalu bagaimana cara kita menghubungkannya? Bagaimana cara kita bikin diagram batangnya? Gini, 60 berdasarkan tabel ini ada 2. Berarti 60 ini ada 2. Berarti kita bikin dulu sampai sini kan istilahnya. Nah, sampai sini kita bikin kotak seperti ini. Bapak langsung aja ya, biar cepat pakai penggaris. Nah, bikin batang seperti ini. Bikin. Nah, hubungkan. 60-nya kan ada 2. Maka 60 di angka 2 pasangannya. Ini jangan lupa digaris-garis putus-putus menandakan bahwa 60 pasangannya dengan 2. Sekarang 70 pasangannya 5, karena 70 banyak datanya ada 5. Berarti 5 itu kan, lalu 4, 6, berarti di sini 5 di tengah-tengah. Kan di sini. Walaupun 5 tidak dituliskan, tapi kalian tahu kenapa 5-nya di tengah-tengah? Karena antara 6 dengan 4 ada 5. Maka 5-nya di sini. Walaupun 5-nya tidak dituliskan, kalian mengandaikan sendiri. Jadi 70-nya di angka 5. Sini. Kalau pakai penggaris dulu saja ya. Nanti kalian bikinnya, tugasnya pakai penggaris. Nah, 5-nya kita buat saja, enggak apa. Nah. Lalu 80-nya ada 4 di sini. Nah, 80-nya ada
4. Terus 90-nya juga ada 4. Disamani letaknya. Nah, inilah diagram batang dari data ini tadi. Seperti ini diagram batang. Jadi diagram batang untuk 15 siswa hasil ulangan matematika SDN 46 Singkawang adalah seperti ini. Jadi cara bacanya yang dapat 60 ada 2 orang, yang 70 ada 5 orang, yang 80 ada 4 orang, yang 90 ada 4 orang. Jadi kalau kalian bikinnya pakai penggaris dia lebih bagus, nanti lurus, rapi seperti itu. Karena ini kan bapaknya udah pakai penggaris ininya, jadi kayak ada rapi seperti itu ya. Tapi tugas kalian nanti bapak harapkan jangan pakai penggaris karena ada nilai lebihnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya bapak langsung ke Google Classroom atau via WA ya, WA pribadi bapak ya. Nah seperti itu. Nah cukup sekian pembahasan dari bapak. Nah kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ke bapak. Jadi bapak flashback sekali lagi, data yang kalian diperoleh sajikan dulu ke tabel. Setelah kalian sajikan ke tabel, sajikan kembali ke dalam bentuk diagram batang. Bagaimana bikinnya? Ini bikin dulu garis tegak dengan datar atau bahasa kerennya garis vertikal, garis horizontal. Lalu yang datar ini atau yang horizontal ini untuk data nilai ulangannya. Jadi kita nuliskannya dari kecil ke besar. Jadi kalau misalnya sini ada 100 maka di sini 100. Kalau ini datanya kan dari kecilnya 60 sampai besarnya 90, maka 60, 70, 80, 90. Lalu yang tegaknya, yang vertikalnya diisi dengan frekuensi atau banyaknya datanya tersebut. Nah, cara buatnya itu kita lihat data terkecilnya dengan data terbesarnya. Di sini data terkecilnya adalah 2, besarnya adalah 5. Maka kalau biasanya bapak bikinnya karena data terkecilnya adalah 2, maka bapak mulainya dari 2 bukan dari 1. Karena 1 ya jelas ada di situ. Cuma juga kita tulis 1 di sini yang tidak dipakai. Jadi mulai dari 2 biar tidak panjang dan sampai ke atas, bapak pakai skala atau pakai kelipatan. Karena yang kecilnya 2, maka kelipatannya selanjutnya adalah 4, 6, 8, 10, 12. Nah bikin ini sampai mana pak batasnya? Sampai angka terbesarnya, ini kan 5. Maka bikinnya karena ini kita kelipatan 2, 4, 6 sampai 6 saja. Gitu loh. Kalau kalian bikin sampai 4 saja masih belum selesai karena belum lengkap. Karena data terbesarnya 5, berarti dia bikin ke 6 saja dapat salah lebih dari 1. Lebih 1 kan berarti karena kan data paling besarnya adalah 5 untuk frekuensinya. Jadi dilebihkan 1. Mau sampai sini juga boleh. Mau sampai sini juga tidak apa-apa, tidak harus seperti itu. Jadi misalnya mau sampai sini 1,6 aja boleh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, baru dibuat batangnya seperti ini tadi jelaskan. Nah, itu review kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan kalian mengerti ya. Kalau bisa kurang mengerti tanyakan ke Bapak ataupun cek video di YouTube, banyak sekali. Tinggal cek, klik aja menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Seperti itu saja. Nanti dia muncul sendiri banyak referensinya ya. Nah cukup sekian dari Bapak. Nanti tugasnya Bapak lampirkan di LKS-nya, bukan di dalam video. Nah kerjakan, buat serapi mungkin menggunakan penggaris. Kalau misalnya ini yang mau diwarnai batangnya silakan, semenarik mungkin nilainya akan semakin baik. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.